Ini kalau kemudian ada telur pecah dalam jarak 50 meter dari kantornya Nasdem, kemudian diklaim bahwa mereka diintimidasi, mereka dilempar sama kotoran, sama telur busuk gitu. Ini gimana kalau misalkan nanti tiba-tiba dalam jarak 10 meter misalkan, atau di depan kantor Nasdem, tiba-tiba ada kucing pup. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang selalu merasa menjadi orang yang paling terzolimi, yang selalu tersakiti, dikhianati. Lalu bilang bahwa laki-laki di mana-mana sama aja. Begitulah perempuan, mereka hanya ingat kekejaman orang lain kepada dirinya walaupun itu kecil. Lalu kemudian lupa kekejaman dirinya kepada orang lain walaupun begitu besarnya. Tertanda Zainuddin. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita telur busuk yang katanya dilempar ke kantor Nasdem gitu. Ini terus terang bagi saya gak masuk akal, karena cerita kedatangan Anies di Aceh itu ada dua cerita yang kemudian saling berkaitan, tapi salah satunya gak masuk akal. Udah gak masuk akal, gak ada buktinya lagi. Ya karena Nasdem kemudian mengklaim bahwa ini adalah sebuah tindakan-tindakan politik yang sok kuasa, yang penuh hasut, yang intimidatif. Wah, ngerasa terzolimi. Ngerasa bahwa dengan pelemparan telur busuk itu, mereka itu menjadi orang yang paling tersakiti. Padahal dengan mencalonkan Anies, dia sudah menyakiti banyak orang. Makanya kemudian banyak kadernya mengundurkan diri. Mereka lupa kekejaman dirinya kepada orang lain. Tapi ini gitu ya, cerita telur busuk ini itu nggak ada videonya gitu, tapi diceritakan begitu luar biasa dengan narasi-narasi yang termehek-mehek oleh para elitnya gitu ya, yang menganggap bahwa ini adalah sebuah ujian untuk naik kelas dan kita harus lulus. Ujian apa? Masa iya ada ujian telur busuk? Ujian capres busuk harusnya, bukan telur busuk. Ya kalau Nasdem merasa bahwa pelemparan telur busuk yang belum terkonfirmasi dan belum terbukti itu dianggap sebagai sebuah ujian, maka pencapresan capres busuk yang dicapreskan sama Nasdem gitu ya, itu adalah ujian yang sebenarnya bagi bangsa Indonesia. Ya karena negara yang sebesar ini diajukan calon presiden yang bikin sumur resapan. Kurang busuk apa itu sumur resapan? Tapi cerita telur busuk ini bagi saya menarik karena di sisi yang lain sebenarnya ada satu cerita, ada satu berita yang tidak diberitakan oleh banyak media gitu ya. Dan kalau kalian cari soal intimidasi, persekusi atau sweeping dari Garda Nasdem, Ormas Nasdem kepada orang-orang yang mengkritik Anies Baswedan di Aceh, itu beritanya nggak ada sama sekali. Tapi videonya itu sudah beredar luas di sosial media. Dan mereka sangat-sangat jelas melakukan intimidasi, melakukan sweeping, menangkapin orang, kemudian mengancam-ngancam orang, menanyakan dengan sangat-sangat provokatif, kamu PKI, kamu PKI ya? Sangat-sangat intimidatif gitu. Tapi berita ini nggak ada di media. Makanya kemudian kemarin saya bikin dan bahas di video sebelumnya gitu. Nah, ketika berita-berita yang sebenarnya terjadi, yang videonya terkonfirmasi dan ada di mana-mana, sangat jelas ada baju yang pakai Ormas Nasdem gitu ya. Jelas ada orang yang ditangkepin sama mereka gitu ya. Dan itu nggak ada beritanya di media. Sementara telur busuk ini kebalikannya gitu. Videonya nggak ada, tapi ceritanya luar biasa. Ceritanya sangat-sangat termehek-mehek. Sangat-sangat terzolimi gitu. Tapi buktinya nggak ada. Ini kan menimbulkan tanda tanya gitu. Jangan-jangan cerita busuk, cerita soal telur busuk ini hanya dilakukan gitu ya, sengaja digembar-gemborkan dalam rangka untuk menutupi kebusukan-kebusukan yang dilakukan oleh Garda Nasdem.
yang melakukan intimidasi kepada orang yang mengkritik Anies Baswedan di Aceh. Ya karena terbukti gitu. Ini beritanya di mana-mana gitu. Sementara yang satunya, yang intimidasi, yang sweeping, nggak ada beritanya di media. Oh, saya ngerti gitu bahwa Surya Paloh punya media yang besar dengan jaringan media yang sangat-sangat luar biasa di Indonesia. Kita semua tahu. Tapi ini era sosial media gitu. Fakta dan kenyataan di lapangan tidak akan pernah bisa ditutup hanya gara-gara media gak mau memberitakannya. Media sosial mampu melawan dan mengabarkannya kepada banyak orang bahwa apa yang terjadi di Aceh, intimidasi, sweeping itu benar-benar terjadi dan dilakukan oleh Ormas Garda Nasdem. Sehingga kalau Nasdem kemudian mau menutupi kejadian ini dengan cerita telur busuknya yang tidak pernah terjadi, yang belum terkonfirmasi gitu ya. Saya pikir itu nggak akan pernah bisa menutupi hal yang sebenarnya gitu. Hal yang sebenarnya terjadi di lapangan. Apalagi gitu ya. Kemudian cerita telur busuk itu nggak ada videonya. Berbanding terbalik dengan intimidasi atau sweeping yang dilakukan oleh Garda Nasdem gitu. Dan bagi saya cerita pelemparan telur busuk kepada kantor Nasdem itu nggak masuk akal gitu. Karena orang-orang yang selama ini anti dengan Anies Baswedan, anti dengan kelompok khilafah, FPI dan sejenisnya, itu adalah orang-orang yang logis gitu. Orang-orang yang waras gitu. Ya ngapain kita gitu ya ngelemparin kalian dengan telur busuk? Nggak ada gunanya gitu. Kalau ada telur, ini kan dalam rangka menyerang kalian kan, kalau ada telur, mereka beli dulu gitu kan. Terus kemudian dibusukin. Atau mereka carilah di toko-toko telur yang nggak laku misalkan gitu ya. Yang itu pun kadang jarang ada gitu ya. Jarang lah ada telur nggak laku di toko-toko itu ya. Lalu kemudian ini tunggu dulu sampai busuk, terus kemudian dilempar kalian, ngapain gitu. Ini kan tindakan sia-sia. Kalau ada telur, kalau kalian bisa beli telur, ya kalian makan aja sendiri gitu. Ya kita kalau mungkin kelebihan gitu ya, di rumah kita sudah ada, ya kita kasih ke orang lain untuk sedekah. Ngapain dilempar sama ke kantor Nasdem? Ini gak masuk akal gitu. Dan orang-orang logis, orang-orang yang selama ini menjadi pendukung Jokowi atau anti dengan kelompok khilafah dan sejenisnya ini, itu nggak akan melakukan tindakan-tindakan kayak gini karena itu bukan DNA kita. Ngapain kita melakukan tindakan yang intimidatif kayak gini? Lawang Pak Jokowi berkuasa sudah 7 tahun, terbukti sampai sekarang nggak pernah kita melakukan intimidasi. Malah yang melakukan tindakan semena-mena itu kelompok kalian gitu. Kelompok FPI dan kawan-kawan. Dan itu sudah ada buktinya, banyak faktanya. Banyak rekam jejaknya gitu. Dan itu nggak terbantahkan. Seperti misalkan ketika mereka mendemo balai kota di Jakarta ketika Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta menggantikan Pak Jokowi misalkan. Mereka lempar dengan batu, mereka lempar dengan kotoran kuda. Itu ada beritanya gitu. Ya nggak tahu mereka dapat dari mana kotoran kuda itu. Mungkin dapat dari kudanya Agim atau dari mana kita nggak tahu. Tapi kotoran kuda itu sengaja dibawa pakai pickup gitu, dilempar-lemparin sama mereka. Dan itulah DNA kalian, DNA kelompok kalian, pro khilafah dan kawan-kawan gitu. Jadi kalau sekarang kemudian kantor Nasdem dilempar sama telur busuk, padahal kalian sudah berkoalisi, sudah mendukung Anies Baswedan, itu nggak masuk akal gitu. Ini masa satu koalisi saling serang sih kan? Nggak masuk akal gitu. Dan kalau misalkan, kalaupun misalkan ada orang benar-benar melempar telur busuk kepada kantor Nasdem, dan itu dilakukan sama orang yang anti terhadap Anies atau kepada Nasdem, itu harus ada motifnya, harus ada alasan yang sangat kuat kenapa mereka melakukan itu. Dan sejauh ini nggak ada gitu. Nggak ada buktinya juga gitu. Ngapain orang ngelempar gitu. Jadi dari cerita ini nggak masuk akal. Maka ketika saya kemudian membaca berita lain bahwa pernyataan dari kepolisian yang kemudian membantah cerita telur busuk ini dan mengatakan bahwa sebenarnya nggak ada pelemparan telur kepada kantor Nasdem. Yang terjadi adalah ada telur radius 50 meter. Memang ada telur pecah. Tapi itu kemudian diklaim seolah-olah kantor Nasdem dilempari sama telur. Padahal telurnya pecah dalam jarak 50 meter dari kantornya. 50 meter itu jauh. 50 meter itu cukup untuk 2 Alfamart, itu jauh. Jaraknya jauh. Tapi itu kemudian diklaim seolah-olah kantor Nasdem diintimidasi. Padahal telur pecah di jalan. Yang namanya di jalan, di mana-mana. Ya bisa terjadi apa aja gitu, nggak cuma telur. Kucing juga mati di jalan, ada tikus kelindes truk, ada juga di jalan.
ada tikus misalkan kelindes mobil juga ada, ular misalkan, atau apalah gitu di jalan banyak. Ini kalau kemudian ada telur pecah dalam jarak 50 meter dari kantornya Nasdem, kemudian diklaim bahwa mereka diintimidasi, mereka dilempar sama kotoran, sama telur busuk gitu. Ini gimana kalau misalkan nanti tiba-tiba dalam jarak 10 meter misalkan, atau di depan kantor Nasdem, tiba-tiba ada kucing pup. Nanti mereka merasa terzolimi lagi. Oh, ini tindakan politik sok kuasa dari kucing yang sok kuasa. Lucu sekali gitu. Jadi dari sini, dari bantahan pihak kepolisian itu semakin meyakinkan saya bahwa cerita-cerita telur busuk itu hanya disampaikan, digembar-gemborkan dalam rangka untuk menutupi kebusukan-kebusukan yang dilakukan oleh Ormas Gada Nasdem yang melakukan intimidasi kepada orang-orang yang tidak suka kepada Anies Baswedan. Dan itu akhirnya bisa kita ketahui ternyata itu adalah sebuah kebohongan yang sangat-sangat luar biasa, dan bagi kita sekali lagi itu bukan hal yang baru gitu. Kebohongan dan cerita-cerita, narasi-narasi yang penuh dengan hoax yang biasa dilemparkan oleh kelompok oposan itu bukan hal baru. Dari dulu sudah begitu gitu. Sampai kemudian ada isu ijazah palsu, Ibu Jokowi palsu. Banyak cerita-cerita mereka gitu, apalagi tahun 2019 lalu. Mereka juga bikin narasi-narasi palsu, narasi penuh kebohongan. Yang dibilang bahwa Ratna Sarumpait digebukin sama orang. Oh, ini tindakan politik sok kuasa. Ini tindakan rezim yang sangat penuh intimidasi kepada orang yang berbeda pendapat. Dan itu semua, cerita-cerita itu disampaikan sama kelompok-kelompok kalian gitu. Kelompok oposan, yang kelompok FPI, HTI, dan kawan-kawan itu. Jadi kita nggak kaget kalau kemudian sekarang kalian bercerita soal telur busuk. Lawang dulu juga ada muka busuk yang kemudian dijadikan serangan kampanye kepada Pak Jokowi gitu ya. Ya, tapi mungkin kalau soal mukanya Ratna Sarumpait, dulu kan ada orangnya tuh. Dan kemudian orangnya bisa minta maaf gitu karena kemudian dia mengakui bahwa enggak, sebenarnya dia operasi plastik. Ya, itu setelah terbukti oleh banyak data, banyak bantahan dari para ahli yang mengatakan bahwa ini bukan, ini muka-muka kayak gini ini terlalu simetris. Ini operasi. Nah, cerita telur busuk ini, seandainya telur itu bisa minta maaf gitu ya, kayaknya bentar lagi ada press conference dari para telur yang kemudian mengakui bahwa oh enggak, kita itu pecah di jalan, bukan melempar ke kantor Nasdem. Kayaknya bisa tuh. Ya cuma karena telur nggak bisa minta maaf, karena telur itu bisa jatuh di mana saja. Jadinya mereka nggak sempat untuk membuktikan atau menyampaikan kebenarannya. Sehingga narasi-narasi yang disampaikan oleh para elit Nasdem yang sangat-sangat termehek-mehek itu kemudian menjadi satu-satunya cerita yang dibangun oleh kelompok mereka dan diyakini oleh kelompok mereka sendiri. Oh, kita dizolimi. Oh, ini tindakan penguasa. Tai kucing lah itu. Ya, tapi selain itu gitu ya, selain telur itu nggak bisa minta maaf atau melakukan konfes gitu ya, dan Partai Nasdem juga ternyata nggak mau melaporkan kasus ini kepada kepolisian. Ya iyalah, lawang polisi tahu. Ngapain kamu lapor? Lawang nggak ada. Lawang kata polisinya nggak ada kok. Lawang telurnya pecah di jalan. Dan itu bisa segala kemungkinan gitu. Bisa karena orang beli terus kemudian jatuh di jalan, bisa orang yang memang tukang telur gitu ya. Saya punya teman tukang telur itu yang dia punya banyak ayam terus kemudian dia bisa kirim-kirim telur itu pakai motor gitu. Itu lumrah. Kadang-kadang memang terjadi pecah di jalan atau jatuh di jalan itu, ya itu risiko pengiriman gitu. Biasa aja gitu. Jadi menurut kepolisian itu gak jelas apakah itu memang sengaja dibawa orang atau emang ada orang beli terus kemudian jatuh di jalan. Jadi
Jadi itu sama sekali bukan cerita yang kemudian dilempar sama telur-telur busuk kepada kantor Nasdem, nggak ada gitu. Dan bahkan telur yang jatuh dan pecah di jalan itu bukan telur busuk ternyata, telur biasa. Dan Nasdem ya begitulah cerita yang tidak dilaporkan, cerita yang tidak tidak real terjadi gitu ya. Ya nggak mungkin dilaporin gitu. Sama seperti Ratna Sarumpait, dia nggak akan pernah ngelapor kepada kepolisian. Kenapa? Ya karena dia tahu itu kebohongan. Berbeda dengan sebuah kejadian yang benar-benar penyerangan, yang benar-benar intimidasi. Misalkan seperti kantor PDI Perjuangan yang pernah dilempar sama bom molotov di Bogor dan Cilengsi atau di beberapa tempat yang lainnya. Atau seperti misalkan kantor Eri Cahyadi di Surabaya, yang pemenangan Eri Cahyadi yang kemudian juga diteror sama orang. Itu dilaporkan kepada kepolisian, padahal PDI Perjuangan adalah partai penguasa, partai yang menempatkan kadernya sebagai presiden Indonesia. Tapi mereka nggak semena-mena gitu. Mereka tetap lapor kepada kepolisian, nggak bikin narasi termehek-mehek seperti ini, yang merasa terzolimi. Nggak ada gitu. Tapi Nasdem merasa apa? Wah, dia terzolimi. Tapi kita nggak mau lapor. Apa-apaan ini? Sinetron kok segininya gitu ya. Kalau mau bikin drakor itu ya di Korea, jangan di Indonesia. Tapi semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua gitu, bahwa kampanye Pilpres masih lama, masih jauh, masih tahun depan, tapi cerita-cerita kebohongan nampaknya sudah dimulai. Intimidasi, sweeping, dan tindakan-tindakan provokatif kepada orang yang berbeda pendapat sudah dimulai sejak hari ini, sehingga kita mulai hari ini harus bersiaga, harus bersiap-siap untuk melawan semua narasi-narasi yang mungkin itu memang sengaja disetting untuk menaikkan citra, popularitas, dan merasa dirinya terzolimi. Karena bagaimanapun masyarakat Indonesia itu gampang kasihan. Padahal yang zolim, padahal yang busuk, ya mereka-mereka sendiri gitu. Kurang zolim apa? Mencalonkan bapak politik identitas, orang yang menang di Pilkada DKI dengan politik sara dan politik identitas, dicalonkan jadi capres. Ini kurang zolim apa? Tanpa pekerjaan yang jelas, tanpa prestasi apa-apa di Jakarta, yang hanya bikin sumur resapan, bikin proyek-proyek yang nggak jelas gitu ya. Yang oke, nggak ada hasilnya gitu. Yang DP 0 rupiah yang katanya juga nggak ada gitu. Maksud ada tapi dikurangi sampai 0, berapa persen gitu ya. Tapi dengan segala kegagalan itu kemudian dicalonkan sebagai calon presiden Indonesia. Betapa zolim dan busuknya orang yang mencalonkan orang-orang kayak gini. Udah tahu salah nih, dicalonkan. Jangankan calon presiden gitu. Kalau kita aja, kalau dikasih calon pasangan misalkan gitu ya, entah istri, suami, atau menantu, mertua, dan sebagainya, calon pasangan kepada kita, atau rekan bisnis kepada kita, dan kita tahu dia busuk sekali, dia jahat sekali, dia gagal, dia bangkrut, dan sebagainya gitu. Apa ya kita bisa terima? Gak bisa. Itulah yang terjadi di Indonesia hari ini. Orang yang gagal, benar-benar gagal, yang gak punya prestasi apa-apa, yang memainkan politik identitas dan sara, itu kemudian mau dicalonkan sebagai presiden Indonesia. Kurang zolim apa partai-partai kayak gini? Jadi semoga ini bermanfaat dan kalian bisa mengerti permainan politik di tingkat elit, dan semua ke depan kita bisa melawan orang-orang seperti ini secara bersama-sama. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.